Kalau kita bicara tentang filsafat pengkhianatan versus filsafat loyalitas, tentu ada yang menarik ya untuk kita pahami, apakah benar seorang yang kemudian mengambil keputusan untuk keluar dari sebuah organisasi politik dapat dipandang sebagai seorang yang berkhianat atau tidak setia, ya. Dan apakah orang yang katakanlah hadir ya seumur hidup di dalam sebuah partai dapat dikatakan orang yang setia atau yang biasa akrab dikenal loyalis. Kita akan memfilsafatkan tentang filsafat loyalitas dalam konteks partai politik atau dalam ranah berpolitik. Selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat. Ruang kita bersama bukan untuk mencapai keahlian dalam berfilsafat, tetapi sesungguhnya menghidupi kehidupan ini dalam sudut pandang atau cara pandang berfilsafat. Teman-teman, saya akan mulai catatan tentang filsafat loyalitas dan filsafat pengkhianatan politik ya. Yang menarik nanti case-nya untuk menilai apakah Jokowi adalah seorang pengkhianat dalam konteks politik atau sebaliknya. Nah, untuk bisa menuju atau mencapai diskusi seperti itu, saya ingin meminjam dulu statement atau pernyataan yang tulus dari Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo, yang cukup heran ya, mengatakan kepada Pak Bahlil bahwa beliau sekalipun tidak kenal lebih jauh, ya belum lama, tetapi beliau sangat heran karena bagaimanapun juga Pak Prabowo mengatakan Pak Bahlil ini kalau dilihat dalam konteks rentang atau riwayat studi ya beliau kelihatannya ya terlepas dari persoalan gonjang-ganjing status kedoktoran beliau, kita melihat bagaimana ketika Prabowo menanyakan apakah dari mana kelulusan alma mater beliau, ya makanya Pak Bahlil mengatakan dengan santai universitas saya itu tidak ada di Google ya seperti itu, dan itu mendatangkan tawa ya, tawa yang renyah bagi semua audiens yang ada di dalam acara ulang tahun Golkar yang ke-60. Dan Prabowo mengatakan bahwa Pak Bahlil ini kan bukan lulusan Harvard, bukan lulusan Stanford, ya bahkan juga bukan lulusan dari Oxford Inggris ya, dan juga kayak apa itu Cambridge atau apa, lulusan-lulusannya universitas ternama lah di seluruh dunia. Tetapi beliau melihat ada kompetensi yang luar biasa pada diri Pak Bahlil. Nah, tapi saya tidak mau bicara tentang persoalan itu ya, bahwa jenjang-jenjang karir atau katakanlah pengalaman-pengalaman akademik tentu tidak akan selalu berbanding lurus atau linear dengan kompetensi ya. Pengalaman yang begitu panjang ya, sebagai seorang yang lulusan Amerika, lulusan luar negeri seperti seorang yang kita sebut Profesor Ikrar ya, Nuswa Bakti atau Nusa Bakti, ini ya adalah seorang intelektual Indonesia yang punya track record yang mentereng dari sisi karir intelektual ya, sebagai seorang yang pernah tentu sebagai seorang pengajar, sebagai seorang periset di LIVI dan juga tentu di lembaga-lembaga lain, dan beliau adalah seorang yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia yang dikirim oleh Pak Jokowi ya, yang dimartabatkan oleh Pak Jokowi. Ya, ini yang menarik ya. Jadi walaupun beliau adalah punya prestasi yang luar biasa sebagai outstanding alumni, alumni yang berprestasi, yang dihargai, dihormati, tetapi beliau kali ini perlu kita filsafati dengan baik, kita gonggong baik-baik ya, karena mengingat seorang filsuf di Indonesia, Pak Pran Magnis Suseno, mengatakan bahwa filsafat itu tugasnya adalah menggonggong ya, begitu ya, menyalak ya, mengingatkan pikiran-pikiran yang menurut kita tidak pas ya, yang disampaikan oleh Pak Profesor Ikrar Nusa Bakti, yang menyebut bahwa Jokowi itu ya quote lebih dipandang sebagai seorang pengkhianat ya, sebagai seorang yang tidak quote tidak tahu balas budi dan sebagainya ya. Ini yang tentu teman-teman bisa simak di beberapa podcast yang beliau sampaikan. Kelihatannya beliau sangat marah sekali ya, dan mengatakan bahwa selama karir 46 tahun beliau tidak pernah melihat ada kepala negara sekelas Presiden Amerika dan juga berbasis pada Perdana Menteri di Australia yang juga diperluas pada kepala-kepala pemerintah negara di seluruh dunia yang punya perilaku politik seperti Pak Jokowi ya, yang setelah dikatakanlah dimartabatkan kemudian tidak loyal dan justru melemahkan, mempermalukan partai yang membesarkan namanya sendiri.
Sehingga banyak orang kemudian tertarik untuk mengatakan Pak Jokowi ini dikenal sebagai seorang pengkhianat daripada sebagai seorang loyalis atau seorang yang berdedikasi. Disinilah kita mau lihat bagaimana pidato dari Pak Bahlil yang mengingatkan bagaimana Partai Golkar ini mampu berkontribusi ya menjadi partai rumahnya para kader-kader terbaik bangsa yang pada akhirnya hengkang mendirikan ya mengambil sikap politik sendiri, mendirikan partai-partai sendiri seperti Pak Wiranto dengan hanuranya, kemudian Prabowo sendiri yang kini presiden dengan partai Gerindranya dan juga Pak Suryo Paloh dengan partai Nasdemnya. Artinya kalau kita lihat sepintas saja secara kasat mata harusnya Golkar itu mengalami degradasi, mengalami kemerosotan yang luar biasa secara kuantitatif, tetapi itu tidak mengganggu baik dalam konteks perolehan suara yang selalu bertengger, katakanlah menurut pengakuan Pak Bahlil, selalu berada pada posisi ya dua besar atau berada di posisi yang kedua lah, tidak di atas, tidak juga tertinggal jauh di belakang menurut beliau. Ini kan menarik untuk kita cermati bagaimana kemudian mereka berkumpul bersama dalam satu katakanlah panggung politik Indonesia dan kelihatannya pada besar bahkan bisa mengantar Prabowo sebagai seorang presiden, tetapi kita lihat bahwa itu tidak mengurangi ya, ibarat air kalau ditimba air laut itu diambil di daerah manapun dia akan punya mekanisme alamiah untuk menyeimbangkan dirinya. Dan Partai Golkar menjadi sebuah frame yang baik bagi kita untuk membaca bagaimana sebenarnya berperilaku politik. Dan ini berbanding terbalik pada konteks Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat terluka ketika Pak Jokowi kemudian harus bersikap berbeda dengan pimpinan atau Bu Mega ya, karena sekali lagi setiap kader itu selalu tumbuh dan mencapai apa yang disebut dengan potensi maksimal ya, pertumbuhan diri yang maksimal ke arah ya pembentukan gagasan-gagasan sistem nilai yang dianut ya, keyakinan yang dianut dan kemudian bergerak sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa pilihan sikap politik Pak Jokowi ini sebenarnya tidak perlu diributkan dan tidak perlu kemudian itu dijadikan celah ya untuk kemudian menjatuhkan martabat keluarga Pak Jokowi, karena sekali lagi pilihan sikap Pak Jokowi itu merupakan sebuah proses di mana kaderisasi dalam proses perjalanan berpolitik itu membentuk sistem nilai yang menurut beliau perlu beliau advokasi, perlu beliau kedepankan, sehingga di titik di mana simpang jalan ideologi, simpang jalan tujuan berpolitik itu berbeda dengan ketua umum Partai Demokrasi Perjuangan dan elit politik yang lain, maka Pak Jokowi mengambil sikap ya dengan mengatakan saya pertaruhkan karir politik saya. Ini sebuah pernyataan sebenarnya mengatakan bahwa saya akan membela prinsip saya yang tentu kita yakini bahwa Pak Jokowi mengedepankan aspek apa yang selama ini sudah diberikan kepada masyarakat terlepas dari margin error yang beliau juga sadari sebagai manusia yang bukan manusia sempurna. Ya, ada kelemahan di sana sini dan itu tentu dapat kita maklumi karena tidak ada manusia yang dapat menunjukkan prestasi sempurna. Selalu ada, apalagi kalau kita bicara pada tataran politik yang tentu bukan dipengaruhi oleh satu dua orang, tetapi ada banyaknya kekuatan-kekuatan politik yang saling tawar-menawar untuk mencapai pola keseimbangan dalam berdemokrasi, dalam berpolitik dan membangun kehidupan bangsa dan negara. Jadi di titik ini saya mengatakan bahwa filsafat kaderisasi, ya, loyalitas dan pengkhianatan itu harus dibaca dalam konteks sebagai sesuatu yang biasa saja, sebagaimana dikatakan bahwa politik itu cair, politik itu dinamis, tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang ada abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan, dan kepentingan itu kemudian kita abstraksikan, ya, kita breakdown dia sebagai sebuah kepentingan yang kita sebut sebagai kepentingan demi kesejahteraan bangsa dan negara, ya, bangsa atau rakyat. Ya, di sini disebut dengan filsafat kesejahteraan, ya. Filsafat demokrasi kita adalah filsafat yang mengabdi pada kesejahteraan rakyat, bahwa politik, ya, kendaraan politik adalah mekanisme cara kita untuk menghadirkan tujuan bersama. Sehingga ke depan, ya, kita perlu belajar dari Pak Bahlil dan Golkar bahwa, ya, orang pindah sana sini di partai itu bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah pengkhianatan, tetapi sebuah ruang yang terbuka untuk orang berekspresi dan menegaskan tentang pilihan sikap, pilihan yang digerakkan oleh nilai-nilai keutamaan yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Kalau demokrasi atau politik kita sampai pada titik ini, saya yakin orang fenomena berbeda sikap dengan pimpinan atau ketua umum keluar dari sebuah partai,
itu adalah sesuatu fenomena yang biasa saja dan harus diterima sebagai bagian dari kultur berdemokrasi dan berpolitik. Nah, di titik ini Prof. Ikrar, saya harus mengatakan tidak sependapat untuk mengatakan Pak Jokowi hadir sebagai seorang yang tidak setia atau tidak loyal pada partainya atau melukai partainya. Sebab tidak ada orang yang bisa melukai kita kalau kita tidak mengizinkan. Apalagi kemudian kita sadar benar bahwa tidak penting apa yang terjadi di luar diri kita, di luar pikiran kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menata sikap, pikiran di dalam diri kita sendiri. Jadi manajemen diri itu penting dalam menghadapi kenyataan-kenyataan politik bahwa suatu hari datang dan pergi itu adalah suatu mekanisme yang wajar dalam demokrasi dan politik. So, bicara tentang filsafat loyalitas dan kesetiaan, maka sepanjang setiap orang tidak mengkhianati negara, tujuan negara ini, maka setiap orang tidak dapat dikatakan sedang berkhianat pada partainya, pada ketua umumnya, sebab kepentingan yang paling tertinggi adalah kepentingan mengadvokasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan ahli filsafat.